السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting yang wajib diketahui oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah ya, kita bersaing ini ikhwan, ini bersaing ya. Nah, makanya saya masih ingat perkataannya seorang pastor, bukan perkataan saya. Seorang pastor ini bilang agama Islam itu berisik ya. Agama Islam itu berisik. Jadi saya nggak bisa menyalahkan kata-kata ini atau orangnya. Saya nggak bisa nyalahkan. Kenyataannya begitu. Sebelum sholat ngaji setengah jam. Kok di tempat saya sebelum Jumat itu 9:30 sudah diputer ngajinya Pak, sampai menjelang naik imam. Seperti itulah kenyataan. Kalau saya katakan hakikatul murrah, kenyataan yang pilu, kenyataan yang menyedihkan, yang semuanya ini disebabkan karena kebodohan, yang semuanya ini terjadi karena kita tidak paham bagaimana sih syariatnya Rasulullah SAW. Saya berikan contoh saja. Dalam Islam ini, dalam masjid ini, lingkungan masjid ini, yang boleh suara keluar dari masjid ini cuma satu Pak, azan. Bilal bin Rabah, tahu Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Beliau kalau mau azan naik ke loteng begitu. Dulu kan belum ada mic seperti ini. Naik ke loteng untuk azan. Selesai azan turun. Nanti qomat enggak naik lagi dia. Qomat enggak naik lagi. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan qomat itu enggak usah keluar. Karena qomat itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah siap apa? Sholat. Makanya Bilal itu setelah adzan dia sambil nunggu Rasulullah SAW sholat. Selesai sholat dia standby di depan kamar, depan pintu keluar masuknya Rasulullah SAW. Kok nunggunya terlalu lama? Beliau datang ke mana? Ke rumahnya Rasulullah SAW. Ada apa ini Rasulullah SAW? Dan seringkali memang terjadi. Beliau terlambat bukan apa-apa. Ternyata turun wahyu. Beliau terlambat karena beliau sakit.
Sering kali kayak gitu itu, turun wahyu, sehingga butuh waktu yang lama. Datang ke Rasulullah SAW. Dan ini terjadi ketika lama mau sholat isya itu, Bilal menunggu lama sekali. Subhanallah, jamaah menunggu, sahabat itu sudah lengkap, tapi Rasulullah SAW nggak keluar. Dan ini menjelang beliau 5 hari atau 4 hari sebelum beliau meninggal dunia. Rasulullah SAW sakit. Akhirnya Bilal masuk dan ditanya oleh Rasulullah SAW, "As-salan nas?" Orang-orang dah sholat belum? Bilal menjawab, "La ya Rasulullah, hum yantadirunak." Belum ya Rasulullah, mereka masih setia menunggumu. Kemudian beliau minta diambilkan air wudu, terus siap-siap mau ke masjid. Selesai wudu beliau pingsan. Jadi memang dilakukan seperti itu 3 kali. Akhirnya beliau nggak kuat untuk jalan, nggak kuat. Padahal rumah dengan masjidnya dekat, nggak kuat beliau. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu mur Abu Bakrin li salli bin nas." Suruh Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia, menggantikan posisiku. Nah, di sini bilang nggak naik. Dari sini ya jemaah, makanya penting kita belajar. Jadi orang itu gak keras kepala, karena kebodohan ini musuh besar yang harus kita perangi. Da'un qatilun wa shifa'u amrani fi tartibi muttafiqani, nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzakal 'alimur rabbani. Kebodohan ini penyakit yang kronis yang mematikan. Obatnya hanya 2, Al-Quran, Sunnah. Karena kalau sudah bodoh, repot. Kita menjadi musuh diri kita sendiri, bahkan kita memusuhi orang-orang yang sebenarnya layak untuk kita jadikan sahabat dekat. Nah, seperti itu. Baik. Saya berikan contoh yang real dalam kehidupan sekarang ini. Di Saudi Arabia itu kalau keluar selain azan suaranya di penjara Pak, itu DKM-nya Pak. Yang keluar suara selain azan dan iqamat lah, bisa di penjara. Nggak main-main di sana. Makanya rapi negara itu. Di sini baru mau diatur aja masalah speaker ini udah dibilangi luar biasa. Ini kemenak PKI lah, segala macam. Karena sudah membuat orang gelisah. Nah, kayak seperti ini, kayak Anda gimana yang Anda rasakan? Nyaman aja ya? Nyaman aja. Sabar. Nah, ya ini kenyataan di negeri kita seperti ini. Makanya di sini jamaah, alhamdulillah kita belajar agama, pentingnya kita belajar agama. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, wa qisarus suwar, dan surat-surat pendek. Nah, qala rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau menegaskan ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Ini kan judulnya kan pelajaran-pelajaran penting yang harus dipelajari oleh umatnya Muhammad SAW, oleh orang awamnya umat Islam, yang harus dipelajari. Pelajaran yang pertamanya apa? Ad-darsul awal. Pelajaran yang pertama suratul Fatihah. Mempelajari pentingnya kita mempelajari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Dari surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas. Nah, dari surat Az-Zalzalah sampai surat An-Nas kurang lebih ada 16
surat. Itu yang dianjurkan kita orang awam kalau nggak hafal Al-Quran atau nggak hafal juz 30 paling nggak 16 apa? Surat ini untuk kita gunakan dalam ibadah sehari-hari, sholat 5 waktu, qiyamul lail, bangun malam. Nah, subhanallah. Jadi amat sangat sederhana sekali sebenarnya. Tapi nanti tentunya nggak cuman kita baca saja, tapi insya Allah kita akan baca dan kita akan tahsin, talaki seperti itu. Nah, kita akan tahsin dulu, perbaiki bacaannya, kemudian jamaah satu persatu membaca, habis itu dihafal. Yang jelas ini nggak bisa nanti harus nyetor kepada saya, enggak mesti harus. Yang saya akan lakukan, kita akan perbaiki bacaannya. Dari 16 atau 17 surah plus Al-Fatihah ya. Kita akan pelajari dari talqinnya atau talakinya, tahsin bacaan yang benar. Kemudian saya minta nanti jamaah atau perwakilan dari jamaah untuk membaca. Habis itu kita akan tafsir, kita akan kupas itu. Nah, jadi 16 ayat ini Masya Allah, 16 surat ini ditambah surat Al-Fatihah ini Masya Allah ya, ini cukuplah insya Allah buat orang awam. Nah, dan ini pernah terjadi pada zamannya Rasulullah SAW. Pernah terjadi pada zamannya Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat itu tidak banyak menghafal Al-Quran, tidak banyak menghafal surat dalam Al-Quran, sehingga ketika mereka atau salah satu di antara mereka, ini orang-orang yang nggak banyak menghafal ini, ketika bangun malam, sholat malam, mereka cuma membaca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, diulang-ulang. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, terus salam, bangkit lagi, Al-Ikhlas lagi, salam, terus begitu. Berapa rakaat pokoknya adanya Al-Ikhlas saja, tidak ada yang lain. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW atau dilaporkan kepada Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Sesungguhnya surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada 3/3 tapi kali 3 gimana? Al-Quran ini yang jelas ada 30 juz, 10 juz. Ini sepertiga 10 juz ini. Jadi surat Al-Fatihah ini, surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Subhanallah, sepertiga Al-Quran sebanding dengan 10 juznya Al-Quran. Dan ini hadisnya sahih ya jemaah. Jangan sepelekan surat Al-Ikhlas. Jangan sepelekan surat Al-Ikhlas. Nah, adapun surat Al-Zalzalah, kenapa Syekh memilihkan 16 surat di awal dari Zalzalah sampai surat An-Nas? Maksudnya ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Orang ini datang kepada Rasulullah SAW untuk minta diajari Al-Quran. Dia mengatakan, "Akrini ya Rasulullah, ajari aku buat Al-Quran." Faqala,
Iqra' thalathan min dawati alif lam ra. Rasulullah SAW mengatakan, bacalah 3 surat yang diawali dengan alif lam ra. Bacalah 3 surat yang diawali dengan alif lam ra. Ini dalam juz-juz 25 atau sebelumnya atau sesudahnya. Alif lam ra banyak sekali. Bacalah 3 surat yang diawali dengan alif lam ra. Faqala kaburat sinni. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah tua, nggak kuat aku baca 3 surat alif lam ra. Washtadda qalbi wa ghalidha lisani. Hatiku juga sudah nggak kuat lagi dan lisanku sudah kaku. Ini dah tua dia. Faqala faqra' thalathan min dawati hamim. Kalau begitu bacalah 3 surat yang diawali dengan hamim, yang agak pendek lagi, tapi 3 surat dari hamim. Faqala mithla maqalatihi. Faqala mithla maqalatihi. Dia jawab juga sama, ya Rasulullah, aku sudah tua, hatiku ini juga sudah gak kuat baca Al-Quran banyak-banyak, dan lisanku ini sudah kaku. Akri'ni suratan jami'ah, ya Rasulullah, tolong ajari aku bacaan Al-Quran atau surat dalam Al-Quran yang itu mencakup segala-galanya, yang mengumpulkan segala-galanya surat ini. Faqra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zulzilatil ardu zilzalah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada sahabat ini surat apa? Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah, Masya Allah, memiliki keutamaan yang luar biasa. Hatta fargha minha. Rasulullah SAW baca ini. Surat Az-Zalzalah ini dibaca di hadapan sahabat yang minta tadi sampai selesai. Oleh beliau dibacakan surat Az-Zalzalah sampai selesai. Faqala rajul walladhi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaiha abadan. Dengarkan ini. Ya Rasulullah, aku tidak akan menambah surat Al-Zalzalah. Itu hanya yang itu saja yang aku baca sepanjang hayatku sampai aku mati. Itu aja yang aku baca. Maksudnya aku baca dalam sholat. Nggak akan aku tambahi surat yang lain. Kemudian setelah ngomong seperti itu, laki-laki ini pergi. Rasulullah SAW mengatakan, aflahar wajil. Sungguh beruntung orang ini kalau dia jujur dengan omongannya. Jangan sepelengan ya kawan, surat Al-Zalzalah beri keutamaan yang luar biasa. Nah, makanya kalau para awam mencukupkan 16 ayat tadi dengan bacaan yang pertama, dengan bacaan yang bagus, dengan bacaan yang apa? Bagus, makhraj yang tepat, tajwidnya yang benar, panjang pendeknya sesuai, cukup insyaallah. Kok usah banyak-banyak. Kok nanti sudah ini dikuasai benar bacaannya jamaah bagus dan ternyata 16 surat ini dihafal semuanya, saat ana minta tambahan, silakan. Nah, silakan. Bahkan kalau mau nyetor nanti setor kapan saja. Karena ada sekarang banyak media sarana-sarana yang bisa bantu kita untuk setoran jarak jauh, meskipun tidak di majelis di sini. Nah, ini tujuannya. Tayyib ikhwani, barakallahu fikum jami'an. Makanya ada khutwat. Ketika kita masuk pelajaran pertama ini, kita akan bahas Al-Fatihah, kemudian 16 surat pendek dari juz 30. Bagaimana cara belajar yang akan kita lakukan nanti? Yang pertama at-talqin. Saya akan baca, jamaah mengikuti. Nah, kemudian tashih, jamaah membaca. Setelah kita talqin selesai satu surat, jamaah membaca satu surat dari awal sampai selesai. Saya mendengarkan sambil saya perbaiki bacaannya. Yang ketiga, tahapan yang ketiga al-hifdz. Nah, ini memang tahapan dalam belajar Al-Quran seperti itu.
talqin. Makanya baca Al-Quran itu tidak bisa kita belajar. Anak belajar online Ustaz, maksudnya saya belajar lewat internet Ustaz, saya dengerin bacaan-bacaan masyayikh dari internet, tidak bisa. Kecuali kok benar-benar online ya, online ada yang mendengarkan bacaan antum setor meskipun jarak jauh, bagus. Yang penting ada yang mendengarkan. Dan bagusnya lagi tadi talqin dulu, ditalqin. Gurunya mengucapkan, membacakan, muridnya mendengar, kemudian diikuti, gitu terus per ayat sampai diperhatikan tajwid-tajwidnya dan makharijul hurufnya. Ini repotnya Al-Quran kita ya jemaah, ini bukan pakai bahasa wong kita. Al-Quran ini pakai bahasa Arab, dan lisan kita ini bukan lisan Arab. Lisan kita ini lisannya orang Sumatera. Ada lisan kita ini lisannya wong Jawa yang medok-medok gitu, kadang gitu kan, ngomongannya kayak gitu sehingga mempengaruhi bacaan. Ada lagi lisannya orang Madura. Apa itu? Banyak tasydidnya. Orang Madura banyak tasydidnya. Iya Pak, gitu. Masya Allah. Lain lagi dengan orang sini, susah untuk mentasydid. Orang Sumatera ini agak susah mentasydid. Tahu tasydid Pak? Inna ditekan, walau ada tekanannya. Itu tasydid itu. Dan ini susah. Dan Masya Allah, ana bersyukur kita awali dari surat Al-Zalzalah setelah Fatihah ya. Surat Al-Zalzalah ini surat yang paling susah bagi orang Indonesia. Jangan dalam menyebutkan paling susah. Saya nggak di Jawa, nggak di sini, nggak di, Masya Allah. Ternyata penyakitnya sama. Idza yuljilatil ardu zilyal. Susah untuk susah. Zulzilan susah ternyata. Ya subhanallah. Jangan sepelekan ya jemaah surat pendek yang akan kita lalui. Dan nanti Anda akan tahu bagaimana beratnya, susahnya belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan yang lainnya. Tidak sederhana, meskipun cuma 16 surat, tapi ya tidak mudah juga. Tayyib. Ini tolong dipahami, perhatikan, dan insya Allah kita akan mulai ini dari surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah menjadi rukun dalam salat. Perhatikan, surat Al-Fatihah menjadi rukun dalam salat. Perhatikan di jamaah. Al-Fatihah rukun dalam salat. Gak cuman wajib hukumnya, rukun. Rukun ini kalau kita tinggalkan, lupa atau sengaja, batal sholatnya, gak sah. Gak sah sholatnya. Rakaat yang tidak ada Al-Fatihahnya atau Al-Fatihahnya karena kelupaan atau karena sengaja, gak sah rakaat tersebut. Kalau udah selesai sholat berarti dia harus ngulang. Sebagian para ulama, bahkan setahu saya bukan sebagian, seluruh para ulama, hampir sepakat para ulama, kalau bacaan Al-Fatihah ini nggak benar, nggak sah sholatnya. Perhatikan, Al-Fatihah ini unik, subhanallah. Tapi ini jadi standar surat yang harus dihafal.
Surat yang paling mudah menurut syariat yang harus kita kuasai, hafal benar dan betul bacaannya. Sekali lagi saya ingatkan, Al-Quran dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini hurufnya saja jamaah, hurufnya saja. Setiap huruf itu ada tempat keluarnya. Ada tempat keluarnya. Mana ada huruf-huruf lidah umpamanya, huruf-huruf lidah. Lidah bagian mana? Ujung atau pangkal? Huruf-huruf tenggorokan, huruf halq. Huruf halqi kayak qaf, ain, ha, kha, hamzah, itu huruf halq. Itu terbagi menjadi 3. Ada halq itu tenggorokannya, kerongkongan. Tenggorokan bagian atas, tengah, bawah. Yang atas huruf apa saja? Subhanallah. Inilah indahnya, luar biasanya syariat agama kita, yaitu indahnya bahasa agama kita, yaitu bahasa Arab. Indahnya bahasa Al-Quran, mulianya bahasa Al-Quran. Tidak ada di bahasa yang lain kita temuin seperti ini. Makanya kalau kita salah ucap, berubah maknanya. Ini repotnya. Berubah maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Pakai hak Pak, bukan pakai hak. Dan hak dengan hak ini satu, tempat keluarnya tuh di kerongkongan, cuman beda letaknya saja. Hak itu di pangkal, kalau hak itu di tengah. Hak dengan ain, hak dengan ain itu di tengah tenggorokan sini, tempat keluarnya. Hak itu di pangkal, dekat dengan dada ini. Ini hak. Tapi sama-sama di kerongkongan. Makanya kalau salah ucap, alhamdulillah. Tolong perhatikan Pak, perhatikan Pak. Alhamdulillah apa artinya? Alhamdulillah pakai hak. Ini banyak masalahnya imam-imam baca seperti ini. Tanpa dia berpikir banyak. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah jemaah? Alhamdulillah apa artinya Pak? Tahu Pak artinya apa? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Mungkin ada yang tahu bapak-bapak. Teman-teman ada yang tahu arti alhamdulillah? Kebinasaan. Gampang, kalau saya punya kamus di sini. Yang punya kamus bahasa Arab ke bahasa Indonesia angkat tangan. Ada ya. Kate-nya. Kate. Sepeda motornya Masya Allah. And make, Masya Allah. Apa dia? Ada Harley Davidson juga. Nggak punya kamus bahasa Arab ini. 30.000 cuma. Nanti dibuka. Alhamdulillah artinya apa? Alhamdulillah artinya al-halak. Al-halak adalah kehancuran, kebinasaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kebinasaan bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini kok salah ucap Pak. Kafir orang kalau mengatakan seperti ini. Bisa kufur orang. Bisa kufur orang mengucapkan seperti ini kok dia sengaja. Makanya kalau saya dengar seperti itu dari imam, saya tunggu imamnya itu sampai keluar. Anak tegur ini parah sudah. Maaf tadi keliru, maaf jangan. Ini parah masalahnya. Serius. Salahnya itu salah yang serius. Salahnya kalau orang ulama tajwid mengatakan khata, fahish. Salah yang benar-benar salah yang besar. Tidak bisa didiamkan. Kok cuman panjangnya kelebihan panjang begitu kan? Panjang tapi dia bacanya panjangnya kepanjangan gitu. Mungkin ya masih di ya dimaklumilah gitu. Tapi kalau pendek dipanjangkan, panjang dipendekkan, berubah hurufnya, ini sudah fahish. Dah kesalahan yang amat sangat parah. Karena mengubah makna. Alhamdulillah. Ini sering yang saya sebutkan
kesalahan-kesalahan ini sebelum kita baca, ini yang sering dilakukan oleh para imam-imam kita, atau bukan imam-imam ya mungkin yang belum pernah belajar tahsin. Kesalahan yang sering juga diucapkan, yang bahaya ini ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, bukan pakai tasydid. Makanya saya katakan tadi, di antara perkara yang susah bagi orang Sumatera mengucapkan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Besok lagi kalau perlu ada papan tulis di sini. Ini kan sekolahan, insya Allah ada papan tulis lah, insya Allah pinjem dulu. Iyyaka, iyakun, oh iyak, nggak ada tasydidnya. Itu artinya apa? Artinya cahaya matahari, atau artinya matahari ketika bulat sempurna itu, lingkaran matahari itu namanya iyak. Itu bahasa Arabnya iyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Matahari kami menyembah. Kepada matahari kami menyembah. Nanti makanya saya tuh biar gak dibilangi apaan Ustadz ini ngibul ini. Ustadz itu audio ini. Terserah antum dio ini, terserah lah. Di dio terserah lah. Makanya kalau nggak punya kamus nggak bisa dibuktikan. Kalau saya punya di sini, buka iya, keluar iya. Dan sekarang ada aplikasi kamus Munawir apa ada, tinggal download aja. Masukin ketik huruf iya, nanti keluar di situ. Cahaya matahari. Iyyaka na'budu, masyaallah. Na'udzubillahi min dzalik. Matahari, kepadamu kami menyembah. Na'udzubillahi min dzalik. Batal semuanya ini soalnya. Bisa kufur orang mengucapkan kayak gini. Harus pakai apa? Tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Iyyaka, hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Nah, jazakallahu khairan. Jawabannya apa? Wa iyyaka, dan juga untukmu, gitu maksudnya. Wa iyyaka, dan juga untukmu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali. Bisa dipakai bahasa wa iyyaka. Tapi kalau ini iyyaka ini ditarik di depan kalimat yang pertama kali di depan. Kan asalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, itu awalnya. Ketika ditarik di depan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini memiliki makna takhsis, pengkhususan. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Itu artinya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Sering kesalahan juga, tolong perhatikan, dalam bahasa Arab tidak ada huruf E. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf E. Lafaz E itu tidak ada. Harokat E itu tidak ada. Adanya I sama U sama A. E enggak ada. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Salah ini.
digaya-gaya, Masya Allah, suaranya dibuat-buat biar kayak sholat di Masjidil Haram, tambah keliru. Ini sekarang banyak anak-anak muda ini gaya-gaya bacaannya. Waduh, karena saya ngalami anak muda juga, pengennya Masya Allah tampil beda gitu kan. Gak paham tajwid, gak paham makharijul huruf, sifat-sifat huruf, gak paham. Asal apa yang dibaca dalam Al-Quran, apa yang dia dengarin dari bacaan-bacaan para ulama, qiraah, imam-imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dia dengerin aja tanpa harus talaki sama ustaz, belajar sama ustaz. Tanpa itu banyak akan kesalahan kita jumpai. Nah, ini tolong diperhatikan. Ini yang saya sebutkan tadi, kesalahan yang parah, yang benar-benar kesalahan ini tidak bisa kita diamkan, serius. Nah, ada pun yang lainnya insya Allah ya, kita maafulah insya Allah. Tapi tetap kita belajar. Nah, tetap kita belajar. Kita mulai tahsinnya Al-Fatihah. Gak ada yang bawa Al-Quran ini. Gak. Yang pengen ngambil Al-Quran silahkan ambil Al-Quran. Yang punya ini Al-Quran apa? Di Al-Quran digital, dibuka Al-Qurannya sambil dilihat. Nah, ayo nggak pakai lama, sambil dilihat hurufnya. Sebenarnya di sini juga ada ya. Nah, Masya Allah, Al-Qurannya udah rusak. Kelihatannya rusak bukan karena dibaca ya. Dibaca ya, alhamdulillah. Ya jemaah, dengarkan motivasi buat kita. Al-mahiru bil Quran ma'al kiramil bararah. Muslim yang pandai membaca Al-Quran bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Al-muslimul ladzi yaqra'ul Qur'an mithl utrujjah. Muslim yang pandai membaca Al-Quran seperti buah jeruk. Jeruk apa tuh Pak? Yang warnanya kuning dan baunya luar biasa. Baunya sedap, harum, segar, dan manis rasanya. Ini Muslim yang pandai baca Al-Quran. Muslim yang tidak pandai baca Al-Quran seperti at-tamr, seperti kurma yang tidak ada baunya, enak rasanya, ada baunya. Tapi kalau munafik, orang kafir yang nggak baca Al-Quran, itu seperti buah apa itu namanya? Sebutkan hadis, saya lupa. Nggak ada baunya, pahit rasanya. Utrujah, jeruk yang harum, Masya Allah. Ini motivasi buat kita. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, gak ada lagi yang lebih baik. Sebaik-baik kalian, berarti orang yang paling baik di antara kalian, orang yang mau melajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jelas ya jemaah? Kita serius insya Allah tahsin pagi hari ini. Tolong dengarkan, saya akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2 3. Minasy syaithanir rajim. Bedakan antara sin dengan shin dengan fa. Ini harus beda. Sin, shin, fa, sa, sad, ini harus beda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, ha, hi, hu, ha, ha, hu, hi. Caranya begitu latihannya. Dimatikan. Ih, begitu. Bah, bih, buh. Hayya 'alas shalah. Beda lagi. Hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alas shalah. Salah ini. Hayya 'alal falah. Salah ini. Hayya harus hayya, bukan hayya 'ala. Banyak muadzin-muadzin seperti ini. Makanya muadzin sendiri juga harus ditahsin dulu jamaah. Bukan Pak saya adzan ya. Oh iya. Oh bukan. Di Saudi bisa dipenjara itu. Bukan muadzin adzan, bukan imam. Imam tidak bisa di sana. Kalau dapat izin benar baru azan. Jangan main-main, Pak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kenapa harus begini? Karena beda artinya. Kalau hayya 'alas shalah, kalau hayya 'alas shalah itu artinya salat. Kok hayya 'alas shalah pakai gini itu artinya perbaikan. Hayya 'alal falah itu artinya padang pasir, tempat yang kosong tuh falah. Falah.
Kalau falah itu kemenangan. Repotnya di sini bahasa Arab, Pak. Nah, tayyib. Kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Lidahnya harus keluar, harus kelihatan. Lidahnya kegigit antara keluarnya di tengah-tengah gigi atas gigi bawah. A'udzu. Ada 3 huruf. Ada 3 huruf. Ketika mengucapkannya harus dikeluarkan lidahnya. Maksudnya harus kelihatan lidahnya. Bukan keluar ini bukan a'udzu, bukan begitu, bukan. Yang jelas kalau nggak kelihatan lidahnya, ujung lidahnya, berarti salah. Ada 3 huruf. Yang pertama, dha, al, ud, id, dha, a'udzu billah, harus keluar. Yang kedua, fa, abata, fa harus keluar lidahnya, harus keluar. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Kalau pengen belajar bedakan sin, shin, tha, baca surat Al-Qari'ah, ketahuan nanti. Mabthus salah. Mabthus apalagi lebih parah. Mabthus. Ikuti saya. Tha, si, su. Yang ketiga, huruf yang ketiga, vo, bukan walad zalim, bukan. Az-zulmu, cuman dia lebih tebal daripada za, bedanya. Jadi ada gemanya. Vo, zi, zu, seperti itu. Berapa tadi? 3. Nah, dikit-dikit ya. Insya Allah lama-lama jadi bukit. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam bahasa Arab itu harokat itu ada 3 harokat. Tahu harokat ya? A, I, U gitu loh. Harokat itu ada 3. Kalau A ini namanya apa? Yang di atas huruf itu namanya apa? Fathah. Masya Allah. Kalau di bawah kasrah. Pakai sin. Kasrah. Bukan kasrah, bukan. Kasrah, bukan juga. Kasrah. Kalau begini,
Dhammah bukan dhammah, bukan. Dhammah pakai dhom. Pakai dhad. Dhammah. Tayyib. Fathah itu dari kata-kata fataha. Ini kaidah, tolong dipahami. Ini kaidah dasar yang harus dipahami orang yang baca Al-Quran. Fathah itu artinya apa sih? Dari kata-kata fataha. Apa fataha? Fataha, miftah, fataha, membuka. Masya Allah Bapak, barakallahu fiik Pak. Fathah berarti terbuka. Tolong perhatikan. Maksudnya fathah ketika kita mengucapkannya harus terbuka. Apa yang terbuka? Mulutnya. A, ba, ta, bukan nah, ini enggak baca Al-Quran, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ini enggak baca Al-Quran, Pak. Baca Al-Quran itu dibuka. Fathah, buka mulutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Fathah. Begitu memang. Jadi jangan malu-malu. Kalau malu-malu bukan di sini tempatnya, maaf ya. Sana di Sungai Musi sana, malu-malu. Sana. Buang aja Sungai Musi rasa malu ini. Ada dua orang yang gak akan mungkin nuntut ilmu. Al-mustahyin wa mustakbir. Pemalu dan sombong. Ini orang-orang seperti ini gak akan dapat ilmu. Benar ini. Kalau ketemu fathah, buka mulutnya. Sudah terbuka belum? Lihat cermin. Oh iya sudah terbuka. Saya Pak belajar pertama kali tahsin dulu sama ustadz saya. Sampai saya di cermin, depan cermin saya bacanya. Kasrah, apa artinya kasrah? Kasrah itu artinya al-khafd. Al-khafdu. Al-khafdu. Khafd itu turun. Al-inkhifad fil as'ar, diskon artinya bahasa Indonesianya. Khafd artinya turun. Inkhifad al-as'ar, turun harga. Berarti apa? Diskon. Inkhifad, ketika kita mengucapkan kasrah itu harus ada yang turun. Apanya yang turun? Mulutnya, dagu bagian bawah ini turun. Bis, bi, li, ji, i, mi, i, li, ji, hi, si, si, shi. Bawah. Bismillah. Bismillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, yang terakhir apa? Dhammah. Artinya dhammah itu dhamma yadhummu. Adhummu, dikumpulkan, mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Dua bibir ini atas bawah dikumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkannya? Begini. Ini bukan mengumpulkan, ini namanya menutup mulut ini. Dikumpulkan. Dikumpulkan jadi 2. Bu, ju, oh ya sudah kumpul. Lu, i, u. Seperti itu. Ini PR. Nanti di rumah kalau ketemu dengan fathah, jangan lupa fathah. A, B,
Semuanya begitu. Sekali lagi, sampai akhir nanti anak akan tunjuk satu persatu sampai jam 8 insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan panjang-panjang. Ar-Rahmanir, ini sudah terlalu panjang. 2 harokat saja. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang serius kelihatan, yang enggak serius juga kelihatan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت yang salah an'amta Ana insya Allah akan banyak kita jumpai kolkolah seperti ini nanti. Kok Al-Fatihah mungkin nggak begitu tampak, tapi nanti kok baca yang lainnya insya Allah akan tampak. Kolkolah itu ya ada hurufnya khusus. Ini bukan huruf kolkolah, ini idhar halqi. An'amta صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang sering keliru ghairil maghdu ini yang salah. Ada juga ghairil maghdubi alaihim kayak jadi huruf ro. Gimana kok yang jadi huruf ro? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Dallin. Waladdallin. Yang sering banyak keliru nggak ada tasdidnya. Waladdallin. Salah. Nah,
Kalau antum membaca, tolong perhatikan, kalau membaca Al-Quran dari surat pertama umpamanya, perhatikan Pak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kurang lebih ini ada 5 harokat. Min matahari dari suhun yang di akhir ayat ini kita panjangkan. Kalau antum, kok bapak-bapak memanjangkan sampai 4-5 harokat, ayat selanjutnya harus seperti itu sama. Dan sunnahkan baca Al-Quran itu berhenti di setiap ayat. Berhenti di setiap ayat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Waqafa indal ayat. Berhenti di setiap ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. 4 harokat di sini, 4 harokat. Ar-Malik Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sama panjangnya. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah. Rasanya tuh kayak di Masjidil Haram. Ini model-model anak-anak sekarang ini yang baru-baru belajar ini. Gaya nian gitu, padahal keliru itu. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Enak mungkin didengar sekilas, tapi salah itu. Ada yang gaya baca Al-Fatihah 1 nafas Pak, yang model-model sekarang ini digaya-gaya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sunnahnya. Menyelisihi cara membacanya siapa? Rasulullah SAW. Boleh, tapi sekarang sudah jadi riya, dibuat pamer-pameran. Mau aku kuat 1 nafas Al-Fatihah. Na'udzubillah. Al-Quran ini riskan sekali Pak. Setan banyak mendapatkan celah dalam Al-Quran ini. Banyak orang-orang munafik sekarang ini diawali dari para kurok-kurok ini. Tayyib, ini tolong diperhatikan. Jadi kalau membaca enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2 harokat. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Kok panjang dari awal, panjang semua dan enak gitu. Kenapa saya katakan tadi A, I, U tadi harus betul dibuka, tarik ke bawah, kasrah, dhammah, U. Ini biar jelas. A, I, U nya itu jelas, sempurna. Namanya itmamul qiraah. Itmamul harakat. Namanya itmamul harakat. Menyempurnakan harakat. Bunyi-bunyi harakat disempurnakan. A, I, U. Jadi saya tuh gak gaya-gaya sekarang baca Al-Quran Pak. Yang penting saya keluarkan dari makhraj hurufnya, selesai sudah. Panjang pendeknya saya jaga, tajwidnya saya perhatikan, selesai. Dulu saya waktu belajar, Masya Allah senang dengan Masyari Roshid, Abdurrahman Sudais, Shuraim, gak perhatian seperti ini. Ternyata salah semuanya bacaan saya. Dimarahi kita gaya-gaya. Dan juga termasuk keliru dalam baca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Joget Pak. Tahu joget? Dalam bahasa Arab juga artinya roqs, tarqis, digoyang-goyang.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tarkis ini termasuk perkara yang dimakruhkan dalam membaca. Gak pernah Rasulullah baca kayak gitu, sahabat gak pernah baca kayak gitu. Ya sudah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Enak gak didengar baca? Enak. Dan khusyuk rasanya. Cukup sampai di sini. Mau sampai jam 8. Pegawai nanti dingin makanannya. Kok saya senang saya. Ternyata tidak sederhana, ya kan? Ternyata tidak sederhana. Saya punya cerita, Pak. Dan saya setiap ingat kejadian ini saya terharu. Dan saya bangga. Alhamdulillah. Saya pernah berjumpa dengan seorang qari juara nomor 1 dunia tahun 2006. Seorang qari juara 1 dunia dalam qiraah asyrah. Hafalan ini dengan 10 bacaan, qiraah asyrah, bukan qiraah sab'ah lagi. Tidak usah saya jelaskan lah asyrah sab'ah, bingung nanti. Yang jelas dia seorang juara qiraah bacaan dengan cara membaca sampai qiraah asyrah 10 sedunia tahun 2006 kalau nggak salah. Namanya Syekh Al-Qari Abdullah Jarullah dari Madinah. Ini dokter, beliau ini dokter, kunjung ke Indonesia. Ada tugas dari Saudi untuk mengikuti seminar di Australia. Singgah dulu transit dulu ke Indonesia. Ketepatan di Indonesia ada dosen saya dari Saudi, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Sabti hafizahullah. Syekh Abdullah dosen saya bilang sama saya, Umar, saya mau ada tamu, Abdullah Jarullah. Dia seorang qari di Saudi, qari juara 1 seluruh dunia, bahkan terkenal di Saudi. Dia mau datang ke Jakarta. Kamu jemput. Dan dia qari. Coba kamu baca Al-Fatihah kepadanya. Abdullah Jarullah ini, Pak, gurunya itu 10 gurunya seluruh dunia. Dia baca Al-Quran itu subhanallah dengan 10 qiraah tadi kepada 10 ulama qiraah terkenal nomor 1 dunia. 10 ini terhebat di dunia semuanya. Di Madinah ada 2 orang gurunya, Syekh Akhdar, Syekh Khalid Al-Akhdar kalau nggak salah, Khalid Al-Akhdar, sama Syekh Ali Al-Hudayfi. Syekh Ali Al-Hudayfi Imam Masjid Nabawi, itu termasuk gurunya beliau. Yang itu ada 10 di dunia ini dengan baca secara 10 qiraah asyrah, bayangin. Subhanallah. Ini gak ada orang Saudi kecuali Syekh Abdullah Jarullah ini yang saya jemput ini, Pak. Subhanallah, makanya saya terharu kok ingat ini. Dan itu pertama kali saya membaca Al-Fatihah. Saya jemput di bandara, di dalam mobil, saya sama sopir kan juga, saya di belakang, saya di depan. Saya izin sama Syekh Ustadzin Akram Alaik, saya izin untuk baca Al-Fatihah padamu. Fadhal, katanya, silahkan. Saya baca Al-Fatihah dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, sampai tempat tinggal Syekh saya, dosen saya ini Jakarta Selatan, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Soekarno-Hatta sampai Pasar Minggu, gak bener Al-Fatihah saya. Mobil itu ada AC loh ya, mobilnya bagus, AC, full AC lah, double blower, keringatan saya, Pak.
terdiam saya, gak bener-bener Al-Fatihah ini. Mulai dari Alhamd dibentikan, Alhamd, buka mulutmu, subhanallah, bukan ha, subhanallah. 2 jam lebih gak bener bacaan, 2 jam kajian kita belum ada 2 jam, ada 2 jam lebih, hampir 3 jam gak bener Al-Fatihah. Akhirnya nanti dinasihati oleh beliau, ya Umar, anta talibul ilmi syar'i, anta talibus syariah. Wahai Umar, engkau ini penuntut ilmu syar'i, fakmu, bidangmu di fakultas syariah. Kif la tastajimu qira'atu, bacaanmu kayak gini, berantakan kayak gini. Masya Allah, anak gak bisa tidur Pak dengan ngomong kayak gitu. Anak termenung ketemu dengan Syekh anak sampai besok pagi anak ketemu dengan dosen anak Abdullah Sibti. Kef ya Umar, itu pucet anak jamaah dibilangin kayak gitu. Karena mau lulus ini, sebentar lagi mau LC saya. Gak bener bacaan anak. Pucet anak. Kef, gimana Umar pertemuan kamu dengan Syekh kemarin? Allah musta'an ya Syekh. Allah musta'an. Anak bilang begitu, Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Susah jemaah. Baca Al-Quran yang benar-benar. Tapi saya enggak standarnya Syekh Abdullah Jarullah nanti. Bapak enggak usah takut. Jangan-jangan pertemuan yang datang enggak galak lagi hadir, ya repot kan ya. Insyaallah saya enggak seperti standar beliau, tidak. Dan bisa bapak-bapak bisa masuk ke YouTube, ketik pakai bahasa Arab Al-Qari Abdullah Jarullah. Sekarang beliau yang megang Al-Iqra seluruh Saudi Arabia, bahkan qari-qari seluruh dunia sekarang ngambil sanadnya dengan Abdullah Jarullah, guru saya pertama kali dalam baca Al-Fatihah. Sebelum beliau terkenal, anak dah kenal dengan beliau. Makanya anak, wallah, fakhar, anak bangga. Cuman nyetor apa? Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu subhanallah jadi batu loncatan buat saya untuk melajari bacaan Al-Quran. Dan terus saya setiap ketemu dengan Ustadz Iman Darajat, Ustadz saya yang kedua, saya membaca beliau. Iman Darajat juga ada di YouTube, tulis saja Iman Darajat, bacaan beliau. Ada juga beliau seorang qari pemegang sanad tertinggi juga di Indonesia. Alhamdulillah, kalau bisa nanti kita hadirkan ke Palembang. Beliau dari Kalimantan, Iman Darajat ini, hafizahullah, guru anak juga belajar dari beliau. Istri anak juga masih belajar Pak. Istri anak nyetor Al-Fatihah Pak, sebulan Pak. Istri anak nyetor ke ustadzahnya yang jarak jauh online, ustadzahnya yang memiliki majelis terbesar juga di Masjid Nabawi. Ustadzah ini pemegang Iqra juga, maksudnya yang berikan sanad begitu di Masjid Nabawi, itu guru istri saya. Istri saya nyetor Al-Fatihah Pak, setiap hari nyetor Al-Fatihah, sebulan baru kelar, baru bener Pak. Masuk angin sampai dia itu, Masya Allah. Al-Fatihah Pak. Makanya kita cuma 1,5 jam, Masya Allah selesai ya kan. Yang penting seru kan ya, asyik begitu. Alhamdulillah. Besok datang lagi tapi ya Pak ya, jangan aduh Ustadz ini apa dia bacaan kayak gitu, Video-videoin lagi anaknya. Masya Allah. Semangat aja. Baik, begitu. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang setoran Al-Fatihah awal, langsung mukadimah selesai, langsung setoran berapa orang begitu, baru kita membahas tafsirnya insyaallah. Tapi harus ada yang setoran gitu ya. Nah, hadir ya Pak. Itu saya itu maaf ya, saya curhat sedikit Pak ya, curhat sedikit ya.
Wong kita ini kan pagi-pagi sudah ngirup cuko, ya kan? Dan cuko itu ndak ada yang cuko yang manis, pedes-pedes cukonya. Rusak perut saya di Palembang, Pak. Pedes-pedes. Sudah panas. Dah Palembang ini dah panas. Ditambah cukup panas gitu. Kok orangnya cemen-cemen mentalnya gitu loh yang saya. Gak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang berbuat kemungkaran di depan mata. Gak galaan Ustaz. Kenapa? Gak lemah. Gak lemah. Padahal pagi-pagi sudah ngirup cukup. Ketika antum ngirup cukup itu jangan lupa pesan anak Bismillah. Bismillah. Jadikanlah saya orang yang bermental cukup ya Allah. Yang hebat, kuat, pantang mundur, gitu loh. Mental baja, yang panas yang mental baja kan. Masa kalah kalau Bung Tomo gitu loh. Di sana nggak ada cukup, Pak. Di Surabaya nggak ada cukup, tapi Bung Tomo kalau ngomong, masya Allah, arek Surabaya, ngeri Pak pidatonya. Saya pengennya begitu, orang Palembang itu pemberani. Hebat, tangguh, tak pantang mundur, pantang menyerah. Kayak Sultan Mahmud Badaruddin II. Kelihatannya beliau sudah hafal cukup kelihatannya beliau insya Allah ya. Nah itu loh Pak. Jadi semangat gitu loh. Ditunjuk aja baca Al-Fatihah, keliru, ulangin. Besok gak hadir, oh dia ini. Sudahlah istirahat minum cukunya lah gitu. Ganti aja kecap ya kan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ketemu di pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.